Nah, balik kepada yang tadi. Nah, orang beriman itu ya begitu. Suka tak suka, enak tak enak, itu kebutuhan Allah, sami'na wa ata'na. Nah, misalnya gitu. Ya, jadi di sini siapa yang tidak apa? Siapa yang tidak ridho terhadap ketentuan Allah dikatakan apa? Dolalan mubina. Nah, coba lagi kita lihat misal dalam ini ayat juga membantah apa ya? Kaum orientalis, orang-orang yang memojokkan Rasul katanya. Jadi Rasul tuh sudah sur duluan sama Zainab katanya begitu. Nauzubillah. Ada yang begitu. Jadi udah sur duluan, Nabi udah sur sama anak Zainab, apa namanya? Dia suka duluan sama siapa? Sama si Zainab begitu. Ya, disuruhnya cerai. Ayat ini membantah. Justru sebaliknya, Nabi mengatakan jangan kau ceraikan. Ayatnya amsik alaika zaujak, jangan kau ceraikan. Justru Nabi mengarang jangan kau ceraikan. Jadi kok ada yang mengatakan bahwa Nabi sur duluan, ini ayat yang membantahnya. Nabi tidak begitu. Nabi justru melarang kau jangan justru ceraikan. Supaya apa jangan kau ceraikan? Supaya apa jangan kau ceraikan? Supaya apa jangan kau ceraikan? Ya supaya aku tidak menikahi anakmu, kira-kira gitu kan. Itu kan jadi gitu. Kalau memang Nabi sur, harusnya apa? Begitu ada perintah Allah, kalau ada perintah Allah, nggak usah ragu-ragu, mainkan, cepat kau ceraikan, nama kali pun. Nah kan begitu. Kenapa nggak kau cerai-ceraikan? Harusnya begitu, tapi nggak. Rasul khawatir dia, maka dikatakan kau takut kepada manusia menyampaikan hukum ini. Rasulullah takut, bahkan Rasulullah sembunyikan supaya jangan disampaikan, tapi ditegur Allah. Makanya ayat yang di bawahnya lagi kan, kalau tadi menegur orang beriman, ayat di bawahnya lagi menegur Rasul. Makana 'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. Tuh begitu. Tidak pantas seorang nabi. Jadi, tadi teguran buat di ayat tadi ayat berapa? 36 itu teguran kepada orang beriman. Ayat 38-nya ditegur Rasul. Makana 'alan nabi, enggak pantas bagi seorang nabi. Min harajin, enggan. Ya, gitu loh. Berat. Apa? Idza qadal min haja fima faradallah, terhadap ketentuan Allah kepadanya. Oh jadi begitu. Jadi kok di atas sampai Nabi ditegur gitu loh. Berat pun tetap kolasa, itu perintah Allah. Jadi anak angkat tidak sama dengan anak kandung, nggak bisa apapun ceritanya. Oh sayang kali aku. Oh ini udah seperti nggak bisa kata Allah, nggak bisa. Bahkan di zaman itu mewarisi anak angkat, tidak. Maka itu ayat-ayat yang tentang di awal-awal itu kan mengatakan tidak sama. Karena kemarin dikatakan di hati orang beriman itu nggak ada dua rongga gitu loh. Di dalam dua rongga itu nggak ada, dalam rongga itu nggak ada dua hati. Nah ja'alallahu li rajin min qalbaini fi jawfi, nggak ada. Ya, artinya sayang kita sama anak kita tidak akan pernah sama sayang kita dengan anak angkat. Kalaupun ngomong gitu kata Allah itu zalikum qaulukum bi afwahikum, cuma ngomong mulut kau doang, hati kau sebenarnya nggak begitu. Yang tahu hati itu kan Allah. Jadi anak angkat tetap statusnya tidak sama dengan. Nah, cuman kalau kita mau ngasih waris kepada anak angkat, bukan waris namanya wasiat. Boleh kuwasiatkan harta ini sebagian buat dia, boleh, nggak apa-apa, namanya wasiat. Tapi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, jadi balik pada kaji kita. Jadi orang beriman itu ya, berat nggak berat, apapun Allah perintahkan ya sami'na wa ata'na. Sama seperti takdir Allah sama kita ya, berat nggak berat ya terima. Itu ketentuan Allah. Karena kita orang beriman, kan di balik ketentuan Allah pasti apa, kita bahas dulu. Di balik ketentuan pasti banyak hikmah dan kebaikannya, walaupun kita tidak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau nggak suka suatu, tapi itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kau suka sesuatu tidak Allah kasih, karena itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu tapi kau tidak tahu. Itu surat 2 ayat 216. Nah, kita lihat lagi ayat yang lain. Ya, surat ke-24. Surat 24 itu surat An-Nur ayat 51 juga sama. Cuman ini ayat ini kalau tadi yang menolak, ini sekarang yang menerima apa efeknya? Apa kalau tadi kan kalau yang menolak apa statusnya? Kalau ini yang menerima apa pula rewardnya? Kalau tadi punishmentnya,
Ya, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Nah, begitu. Ya, jadi hanya saja orang beriman itu ucapannya ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum, agar menentukan hukum di antara mereka, menetapkan hukum di antara mereka, ayyaqulu, kecuali mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, orang itulah orang-orang yang sukses, beruntung hidupnya. Kalau tadi apa? Sesat. Kalau ini muflihun, orang yang sukses, orang yang menang. Baru lanjutan lagi, wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa yakhshallaha, dan takut kepada Allah, wa yattaqihi, dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, mereka itulah senantiasa orang-orang yang mendapat kemenangan. Faizun itu menang. Kalau tadi muflihun, sukses, berkah, beruntung. Kalau ini faizun, mendapat kemenangan. Jadi Allah tuh begitu Pak, selalu kalau yang melakukan ini rewardnya, kalau yang tidak ini punishment. Nah, sehingga makanya saya bilang kemarin, apa untungnya kita berridho kepada Allah? Ya tadi, Allah ridho sama kita, kita diberikan berbagai macam pengabulan doa, kemudahan hati yang tenang dan sebagainya. Tapi kalau orang tidak ridho, ya Allah murka. Yang dalam hadis itu marradiya faqad ridho. Ya jadi gitu. Jadi barang siapa yang radiya, dia ridho, falahur ridho juga, maka dia dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man sakhita falahur sukhtu, barang siapa yang marah, tidak ridho, maka dia mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi balik kita kepada yang tadi. Ya, jadi kita orang beriman, apapun ketentuan Allah, kalau kita belum bisa menjalankan, ya sudah, itu urusan lain lagi, tapi ridho kepada keputusan itu. Ustadz, saya belum bisa ini kayak gini nih, saya yakin ini benar Ustadz, tapi kondisinya begini Ustadz. Ya sudah, banyak aja mohon ampun. Rajin ibadah, tapi perempuan masih belum bisa pakai jilbab. Ya sudah, itu bagian dari kelemahan kamu. Ya sudah, banyak saja bertobat, banyak saja beristighfar. Jangan menjustifikasi atau ini ayat gitu. Oh, ini kata Ustadz Anda juga jilbab nggak wajib. Jadi gitu. Sudah, kalau nggak mampu bilang nggak mampu. Ya gimana Ustadz, sekarang kondisi bisnis kok gini, gimana Ustadz? Aduh, ya sudah, kau banyak tobat aja kau. Banyak istighfar, banyak amal soleh. Mudah-mudahan itu bisa menutupi dosa-dosamu, menghapuskan dosa-dosamu. Nah, ini sudah banyak saja, kan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi jangan menolak ayat. Gak ada tuh Islam menyuruh poligami, ada ayatnya. Cuman ya saya belum mampu bilang aja belum mampu, jangan menolak ayatnya. Makanya ibu-ibu sekarang kan ya akhirnya menerima, Ustadz saya insya Allah kalau saya setuju ayat poligami, tapi jangan suami saya Ustadz. Ya Bu ya. Kalau dulu apa? Kalau belum terjadi boleh berdoa. Kalau sudah terjadi, sami'na wa ata'na. Ya Allah, ini takdir Engkau, ketentuan Engkau, kami terima. Walaupun pahit, tapi lihat nanti manfaatnya. Lihat Allah ridho sama kita. Ya, dibalik kita kepada kita. Jadi pada hukum-hukum itu begitu. Nah sekarang walaupun nanti hukum kita bagi 3, kan gitu, penolakannya pun ada 3 juga gitu. Ya, kalau hukum itu sudah mutlak, kita tolak, hukumnya kafir Pak. Hukumnya kafir. Ya, kalau sudah mutlak disepakati kita tolak, ya menolak kewajiban sholat, menolak kewajiban zakat, kewajiban yang fardu, ya menolak hukum-hukum yang jelas. Nah itu ya hukumnya kafir. Jadi itu yang pertama. Nah tapi kalau tidak mengerjakan, ya tidak menolak tapi masih mengerjakan, ya gitu, cuman karena malas, karena hawa nafsu, ya namanya zalim. Namanya zalim, begitu loh. Tapi dia tidak menolak. Kenapa kau nggak sholat 5 waktu? Waduh Ustaz,
kadang-kadang gimana bangunnya susah Ustaz, kadang bablas, kadang sibuk, tapi saya mengakui sholat itu wajib. Namanya zalim. Dia tidak menolak hukum sholat itu, ya, tapi dia karena hawa nafsunya, karena apanya, dia tidak sholat. Dia nggak menolak, ini tidak masuk dalam kafir. Kalau dia menolak terang-terang hukum Allah, menolak syariat karena dia merasa ya nggak pantas, itu bisa apa? Ya, bisa jatuh kepada kafiran. Nauzubillah. Tapi kalau menolak, tidak menolak tapi karena hawa nafsu, karena ini, karena malas, itu namanya zalim. Tapi di bawah itu lagi bisa dia mengerjakan, tapi mengerjakannya setengah-setengah, kadang iya kadang enggak gitu loh. Ya tergantung apa mood-moodnya. Nah, itu namanya fasik. Ya, namanya fasik. Tapi tetap itu bahaya gitu loh. Itu main di gray area. Ya, main di gray area. Ya kalau dia punya amal lain yang bisa nutup, ya aman. Tapi kalau nggak ada nutup, nauzubillah. Ya, jadi begitu. Ya sholat rajin, tapi tidak pakai jilbab. Nah itu, ya, bukankah dia menolak jilbab? Tapi aduh Ustadz gimana, saya kan kerja Ustadz, kalau ini ya sudah, itu nanti tinggal hitung-hitung aja sama Allah. Ya silahkan aja banyak tobat, banyak apa ya, tinggal hitung-hitungan sama Allah. Nanti kalau ternyata tobatnya diterima, amalnya bisa nutup, ya dia masuk surga langsung. Tapi kalau sholatnya, ibadahnya nggak nutup, mengapa mesti kita lakukan, Bu? Karena ini kan gini, kan nanti timbang menimbang, ya, timbang menimbang. Nah kalau nggak nutup repot. Tapi kalau kita kerjakan kan gitu kan aman gitu. Tapi kalau kita tidak kerjakan, tapi nggak tahu kita sholat kita bisa nutup itu nggak, puasa kita bisa nutup itu nggak, sedekah kita bisa nutup itu nggak, kita kan nggak tahu. Jadi masih gambling gitu loh. Buka aurat selama 12 jam keluar misalnya, berapa dosanya misalnya? Ya kalau cuma buka auratnya 1 jam, ya kalinya kali 1 jam. Tapi bukanya 12 jam, ya kalinya kali 12 jam. Itu ukurannya ada, Pak, hanya Allah yang tahu itu gitu loh. Kalau bukanya cuma sepukul-sepukul, jalan sebentar ke depan, tukang apa namanya? Tukang apa itu? Tukang apa? Ibu-ibu, tukang apa? Tukang sayur, masuk lagi gitu loh. Nah, berapa? 5 menit. Ya 5 menit juga. Tapi kalau dia jalan keluar, dia pakai jilbab gitu. Tapi kalau ke apa namanya, ke tukang sayur itu enggak gitu lah. Tanggung Ustadz, ribet. Nah ya ada dosa juga ya. Ya berapa nilainya? Ya dengan seharian ya beda lagi. Kan ada orang gitu, Pak, ya. Kalau cuman ke muka-muka rumah itu dia apa? Dia ya buka jilbab, ribet katanya. Tapi kalau dia jalan keluar agak lama, dia pakai jilbab. Dari gitu. Jadi semua ada ukurannya gitu loh. Nah kita kan nggak tahu seberapa banyak dosa ini, seberapa banyak pahala ini bisa nutup nggak. Nah itu kita khawatir karena kita nggak tahu ukurannya. Makanya saya bilang sebaiknya dikerjakan. Ya kalaupun kau kayak gitu, ya kau tinggal banyak tobat dan banyak beramal soleh, mudah-mudahan nutup. Begitu loh. Termasuk hukum-hukum yang lain. Jadi tingkatannya kafir, terus apa? Terus zalim, terus fasik. Itu lihat dalam surat Al-Maidah mulai dari 44, 45, 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Empat-empatnya faulaika humul zalim, faulaikal kafirun. Barang siapa tidak menentukan dengan hukum Allah, maka dia masuk dalam orang kafir. Itu menolak. Ayat 45-nya wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa tidak memutuskan dengan ketentuan Allah, faulaika humul zalimun. Dia termasuk orang zalim. Ayat 47-nya wa man lam yahkum bima anzalallah. Ini ayat mirip awalnya, tapi ujungnya apa? Faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak menentukan hukum, maka dia termasuk orang fasik. Tapi ketiga-tiganya, tapi kok jangan nomor 1. Ini berbahaya, main di gray area kita. Jadi ada tiga grade.
menolak itu. Ya bukan menolak bahasa kita. Jadi satu menolak, yang satu tidak mengerjakan karena malas, hawa nafsu dan sebagainya. Yang satu ya tadi belang bentong. Belang bentong itu bisa kita ya tergantung moodnya, tergantung moodnya. Mood sholat ya kadang enggak. Jadi begitu. Tapi kalau yang makruh, kalau yang makruh ya ini tanda petik termasuk dosa-dosa kecil. Ya, mudah-mudahan dengan sholat kita yang bagus, ya itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Yang makruh-makruh itu, maka yang banyak-banyak merokok ini kalau itu makruh jatuhnya, ya perbanyak sedekah, banyak istighfar, banyak sholat gitu. Karena yang kecil-kecil kalau terus-menerus juga kata Nabi apa? Jadi apa? Besar juga. Tidaklah termasuk yang besar itu kalau kita tobat. Jadi gitu. Laisal kabir bil istighfar. Gitu. Laisal shaghir ya bil istimrar. Tidak termasuk yang besar itu kalau kita istighfar, dan tidak termasuk yang kecil itu kalau dia terus. Kalau terus-menerus jadi gede juga. Bahasa kita ya, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Makanya begitu satu tarikan rokok itu astaghfirullah, tarik lagi astaghfirullah, tarik lagi astaghfirullah, habis itu sedekah. Itu insya Allah Pak, ya mudah-mudahan menghapus ya. Nah jadi begitu. Nah yang terakhir ya, tentang hukum-hukum Allah ini, ya saya bilang sebagai orang beriman ya, bahasa kita satu, suka tak suka terima, kerjakan. Nah yang kedua, kalaupun belum mengerjakan, jangan tolak hukumnya ya, jangan tolak hukumnya, bilang aja kita belum mampu, belum aja kita belum bisa. Makanya gini Pak, sebagai ustadz misalnya, saya sebagai ustadz ada orang nanya hukum umum harus kita sampaikan, ini nggak boleh gitu loh. Tapi perkara nanti khusus dia seperti apa itu urusan lain lagi. Kadang-kadang orang hukum umum dijadikan, hukum khusus dikasihkan umum, jangan gitu loh. Makanya sahabat-sahabat tuh ada yang tertentu, ini hanya buat kamu kata Rasul ya gitu. Tapi yang buat umum ada juga ya buat umum. Contoh misalnya kita lihat ini ayat yang saya bilang tadi, ayat ini yang sering dipakai orang tadi, siapa nama itu, sholat cuman ada 3 waktu, itu ayatnya dipakai nih. Coba kita lihat, ini ayat ini salah satu asbabul nuzulnya ya, surat 11 ayat 114. Surat 11 itu surat Hud ya, ayat 114. Ini ayat ini salah satu turunnya, sebab turunnya ada orang yang ya maaf ya bahasa kita pacaran tapi tidak berzina, pacaran pegangan tangan, gandengan, ya peluk-pelukan gitu kan, jadi gitu. Terus dia tobat, dia datang sama Rasul ya Rasul, saya sudah pegang-pegangan, peluk-pelukan sama cewek perempuan yang bukan mahram saya, gimana hukumnya gitu loh. Nah, turun ayat ini. Bukan, ayat ini jangan dipakai untuk kalian jadi boleh pacaran ya, bukan. Wah sedap juga kalau gitu nih ya. Jangan ya, dia tobat dia setelah 1 kali pegang pelukan dia terus tobat gitu, maka ayat ini buat dia gitu loh, bukan dia terus-terusan di situ ya. Surat berapa tadi? Surat 11 ayat 114 ya. Ini ayat yang sering dipakai oleh orang yang saya bilang tadi itu. Ini ayat ini 100 itu ayat endang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulufan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikrul lidzakirin. Dan kerjakanlah sholat, tegakkan sholat tarafain nahar, di 2 tepi siang, di 2 tepi siang ya. Wa zulufan minal lail, dan juga sebagian malam atau di tengah malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Dzalika dzikrul lidzakirin. Nah inilah ayat yang awalnya sering dipakai kan cuma 3 waktu kan, 2 tepi siang sama tengah malam, berarti cuma 3 waktu sholat itu. Nah dia pakai ini gitu loh. Dia tidak lihat sebabnya kenapa turun, karena Quran itu kan begitu ya, apa sebabnya turun ini. Tapi kalau dirangkai dengan ayat-ayat yang lain 5 waktu. Misal dalam surat apa? Surat Rum misalnya, gitu loh.
Ya, fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya, bertasbihlah engkau untuk salat hina tumsun wa hina tusbihun. Ketika di waktu sore, di waktu petang, wa hina tusbih, di waktu subuh. Yang penting ini salat maghrib dan salat subuh. Gitu loh. Baru di bawahnya gitu loh. Di waktu asyan wa hina tuzhirun. Di waktu sore asar dan di waktu zuhur. Itu berarti 4 waktu. Nah, disebut apa? Di sini kan disebut apa tadi? Subuh sama asar. Ya, 2 tepi siang. Ya sorry, zuhur sama asar. Terus nggak ada disebut subuh sama malam. Zuhur, asar, malam. Tapi di ayat yang lain kan disebut apa? Disebut subuh, terus apa lagi tadi? Maghrib. Disebut juga. Kan masuk. Nah, kalau di sini kan isanya ada gitu loh. Dalam sholat yang lain membahas di sholat isya, setelah sholat isya disebut persis seperti sholat isya. Wal Quran al-Fajr disebut juga surat Fajar. Dalam surah Al-Baqarah disebut juga hafizul sholawati, jaga sholat yang 5 waktu. Walaupun disebut yang beberapa waktu disebut itu. Dan sholat asar. Jadi kalau digabung 5. Jadi gitu. Jadi kalau gitu nanti repot kita. Jadi misalnya beriman tuh ada dalam Al-Quran, beriman itu cuma 4 doang, nggak disebut dengan beriman dengan hari kiamat, cuma 4. Tapi lagi disuruh jadi 5. Jadi macam-macam. Jadi kita balik di sini, ya. Jadi ayat ini saya tadi, ya. Jadi innal hasanati, kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Nah ini saya bilang tadi. Jadi amal soleh kita ini menghapus dosa. Jadi ketika orang tadi yang pegangan tangan tadi, anak muda tadi, pelukan tadi itu, oh jadi kalau gitu apa? Jadi sholat kamu, istighfar kamu, apa kamu itu menghapuskan dosa. Oh gitu. Nah ya Rasulullah, apakah ini ayat ini berlaku buat saya aja atau buat seluruh orang beriman? Nah, jadi gitu. Jadi bukan. Jadi Rasulullah tuh gitu. Jadi kalau ada orang khusus buat dia, tapi kalau buat beriman semuanya ya berarti buat semuanya. Nah balik kita kepada tadi. Jadi ada orang tertentu, hukum umum tuh harus kita sebutkan. Tapi kalau ada orang tertentu yang tidak, ya harus hukumnya beda lagi. Buat kamu ya sudahlah. Kamu banyak istighfar saja kamu ini. Tapi jangan sampai yang dia khusus dibuat menjadi umum, nggak boleh, rusak kita. Ustaz, kalau kerja di bank bagaimana? Bank konvensional jangan, bagus kamu nggak usah. Itu hukum umumnya karena itu bisa berbahaya dari banyak. Tapi ada orang, Ustaz, tapi anak saya gini, saya kalau kerja kalau saya. Untuk kau sudahlah, kau banyak istighfar aja kau. Udah banyak istighfar aja kau udah. Banyak aja kau taubat apa udah. Habis itu kau banyak sedekah. Nah dia ini jangan diumumkan. Kata Ustadz Sambo, saya boleh, jangan kurang ajar namanya. Awak udah bilang sama dia buat khusus buat kau aja, tapi dia malah bilang kemana-mana. Nah ini nggak boleh. Atau saya mendeklar, Ustadz, kalau saya gini apa? Oh nggak apa-apa, boleh. Jangan saya bilang dideklar dia apa, jangan. Bahaya. Nanti bilang sana. Berarti secara umum hukum itu boleh. Padahal hanya buat dia. Begitu loh. Karena kondisi dia menjadi seperti itu. Tapi tidak berlaku untuk umum. Begitu loh. Nah saya bilang tadi ayat ini tadi. Nah orang sahabat yang tadi itu ternyata berlaku umum. Jadi siapapun berbuat dosa-dosa kecil, maka di sini kata-kata innal hasanat yudhibna sayyi'at. Soalnya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kecil. Sayyi'at itu dosa kecil. Ya, jadi kita makruh ya dengan sholat kita, istighfar kita, sedekah kita, mudah-mudahan terhapus. Insya. Nah, balik kita kepada tadi. Yang mudah-mudahan mari kita. Ya kalau belum mampu, ya kalau belum mampu tetap terima hukum Allah, sami'na wa ata'na. Ya, dan tinggal memperbanyak istighfar. Ya, dan gak usah dikucilkan. Oh kau kurang aja, nggak boleh sudah. Ada ustadz, ya dia pelacur, tapi masih rajin sholat, baguslah. Kau masih mau sholat. Cuman jangan bilang gara-gara itu nggak apa-apa kau melacurnya, jangan. Kau banyak taubat, ini nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Tapi karena kondisi kau sudah, kau harus banyak taubat aja kok. Lebih nanti ada rezeki, lepaskan itu, karena itu berat. Karena hitung-hitungannya bisa rugi kau nanti. Nggak tahu berapa banyak dosa melacur dengan dosa ibadah kau, jangan-jangan nggak nutup nanti. Ya, belum tentu taubat kau pun diterima Allah, karena mungkin ini taubat kau nggak taubatan nasuha, taubat-taubatan. Nah, jadi kita harus kasih tahu benernya.
perkara kondisi dia begitu sudah. Ya, mudah-mudahan Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Begitu loh. Mudah-mudahan. Ya, mari kita mudah-mudahan dengan kita belajar kajian ini mulai sekarang semua hukum Allah dan apa yang disampaikan Nabi kita terima sami'na wa ata'na. Perkara kita belum bisa menjalankan itu urusan lain lagi. Tinggal kita memperbanyak tobat, memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh kita bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Mari kita baca hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanallah, sudahlah anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah surup ya? Sudah kan?